Oke, kali ini kita bakal ngepelajarin tentang subtotal, sum ifs, count ifs, sama average ifs. Subtotal ini fungsinya untuk menghitung satu kolom tertentu berdasarkan kumpulan satu kolom yang sama. Jadi misalnya nih, dari setiap quality assurance ini, semua quality assurance ini total years-nya itu ada berapa, atau mungkin total kompensasinya ada berapa, atau job rating-nya ada berapa. Jadi penjumlahan ini semua. Pertama kita filter dulu ya. Kita langsung coba aja untuk subtotal. Kita masuk ke tab data ini. Setelah itu kita pilih yang paling ujung nih, ada outline, setelah itu subtotal. Nah, misalnya aku mau lihat berdasarkan account management, itu nanti years-nya itu totalnya ada berapa. Jadi kita pilih yang department. Setelah itu fungsinya bisa kita pilih mau dijumlahkan, mau di average, mau cari max, min, dan yang lain-lain ya. Ini banyak di sini. Kalau saya pilih yang sum, setelah itu yang mau dihitung apa aja, dan ini tuh cuman bisa yang berupa angka. Misalnya ini ada year, kompensasi, sama job rating. Nah, ini mungkin year sama kompensasi ya yang mau kita hitung. Kita klik OK. Setelah itu kalau kita ke bawah ini, paling bawah di akhir account management ini ada total yang tadi kita mau ya. Ada year sama compensation di sini. Year sama compensation. Nah, itu bakal terus kayak gitu. Misalnya ADC total berapa gitu. Itu untuk mudahkan kita melihat totalnya dari setiap grup kolom. Oke, langsung selanjutnya kita mau ngepelajarin tentang sum ifs, average ifs, dan count ifs. Oke, ini fungsinya hampir sama. Jadi aku dari misalnya account management ini, aku mau lihat years-nya itu ada berapa. Ini ya, kita lihat ada 950. Nah, kita bisa pakai sum ifs. Dan ini untuk konsepnya aja. Kalau average if itu dia bukan menjumlahkan, tapi melihat nilai rata-ratanya dari semua ini, rata-ratanya berapa. Kalau count ifs yang tadi average if untuk rata-rata, kalau count ifs itu mau lihat berapa baris, berapa totalnya itu ada berapa sih, ada berapa baris gitu. Jadi bukan isi nilai ini, tapi berapa baris, ada berapa baris. Yang misalnya account management ini ada berapa baris nih di sini sampai sini. Untuk rumusnya sendiri kita bisa pakai sum if s, average if s, dan count if s. Sebelumnya kita undo dulu ya, biar ini dia jadi tabel kayak tadi yang biasa. Nah, kita coba sum ifs. Di sini sama dengan sum ifs. Setelah itu di sini ada sum range. Range-nya mana aja yang mau kita jumlahkan. Misalnya tadi ada year, berarti yang ini. Setelah itu koma, tunggu, kita bisa shift control ke bawah. Setelah itu koma, kriterianya apa. Misalnya kalau ini tadi kita bisa lihat account management ya, ini ya, shift control ke bawah. Setelah itu koma, kriterianya. Misalnya tadi aku mau lihat account management.
ini. Nah, tadi tadi pas kita subtotal ada 950 ya, 950 sama. Dan ini uniknya lagi kita bisa masukin dua operasi sekaligus. Oke, jadi misalnya range-nya ini aku mau tambahin lagi ya. Jadi kita tetap menjumlahkan year-nya tapi dengan spesifikasi dua kondisi, yang mana yang pertama itu tadi ya kriteria yang ini departemennya account management, dan misalnya statusnya kontrak, status koma kriteria 2 kontrak kita. Nah, ini nanti ada totalnya udah berubah ya karena kita pakai dua kondisi gitu. Average ifs kurang lebih sama, cuman nanti sumnya itu berupa nilai rata-ratanya. Misalnya sama dengan average ifs, average range yang mau kita jumlahkan, setelah itu koma, misalnya department, koma, misalnya kita ubah menjadi sales. Nah, ini rata-ratanya ketika tadi apa department sales ya, itu yearsnya ada berapa tahun gitu. Dan ini juga sama kalau misalnya kita ada S di belakang sum if, average if, sama count if, berarti dia bisa lebih dari satu kondisi, sama kayak sum if S. Setelah itu count if S, seperti tadi yang udah saya jelaskan, count if S ini fungsinya untuk menjumlahkan barisnya itu ada berapa sih, misalnya account management ini ada berapa sih gitu, sama count if S. Setelah itu kriteria range-nya apa yang mau kita lihat kolomnya, jumlah kolomnya, misalnya years atau mungkin account management department ya, koma kriteria oke. Jadi gitu. Wait kriteria yang satu. Oke, ulang. Ini mana sih tadi? S satu misalnya sales. Oke. Gimana sih? Salah ya? Oke. Oke, jadi kalau if S itu sama ya.
tadi yang udah saya jelasin juga, pengertiannya itu kita menjumlahkan barisnya. Misalnya account management ini itu totalnya ada berapa sih, dari tadi 1 sampai segini itu ada berapa, terus ADC itu ada berapa, kreatif ini ada berapa. Sama tadi, hampir sama untuk rumusnya if s satu kriteria range-nya, misalnya dari departemen sini shift control narrow down atau key down. Setelah itu kita mau lihat misalnya divisi sales itu ada berapa. Oke, setelah itu enter. Ini ada 21 ya, sales itu ada 21. Saya tuh misalnya kita juga bisa menambahkan kondisi kedua. Misalnya aku mau nambahin sales sama ADC ini 3, 4, 5, ada 5. Atau misalnya wait. Oke, ini ganti juga. Udah sampai sini. Oke, setelah itu kita juga bisa menambahkan kondisi kedua. Misalnya tadi kan kita lihat ya departemen sales dan juga statusnya, misalnya yang kontrak itu ada berapa. Dari 21 ini ada berapa yang kontrak. Jadi kondisi kedua, koma, kriteria range kedua, status ini misalnya kontrak. Oke. Ada 7. Jadi tadi yang divisi sales itu, yang departemen sales itu yang kontrak itu jumlahnya ada 7 gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat.